jalan fungsional Jogja ke Solo belum diaktif, tapi ini fungsional, jadi belum ada bayar-bayaran juga. Nah, sini cuma 58 menit nih Jogja ke Solo, cepet ya. Keluar dari alun-alun. Kira melurus.
foto enggak boleh. Mengambil. Nah, tapi kalau mau foto berarti aktivitas foto boleh karena tidak ada larangan di sana, dilarang memfoto. Nah, kalau mengambil foto enggak boleh gitu ya. Semoga bisa memahami apa yang menjadi ketentuan atau aturan dan mohon untuk selalu ngikutin kami ya, nanti ada kebebasan untuk ada foto-foto barangkali 5 menit foto-foto, habis itu cus lagi supaya apa? Semuanya termonitor, terkontrol, Anda bisa menikmati secara keseluruhan gitu ya kira-kira. Matur thank you. Dan nampaknya ini kayaknya nerakanya bocor jadi panas banget. Kalau saya boleh usul kita cus saja sana, nanti kalau udah agak landai tidak terlalu panas nanti baliknya bisa foto-foto di sini. Tapi kalau jenengan siap untuk gosong sedikit, nah silakan berpose, saya nggak apa-apa. Kira-kira gitu, matur thank you. Silakan lewat sini, kita cus menuju ke Pendopo Agung Istana Mangkunegaran. Monggo silakan, kakinya dulu ya. Bapak Ibu bisa merasakan agak apa? Merasakan sensasi sesuatu yang berbeda apa? Supaya Anda bisa merasakan dirinya apa yang namanya marvel dari negara Italia. Ini yang ada di sini. Jangan naik ke saya mohonkan kepada panjenengan Bapak Ibu, karena sekarang kita berada di atasnya dari marmer Itali, supaya rasanya seperti apa atau dinginnya, coba jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Nah, kita nikmati dulu. Maksudnya supaya ada sesuatu yang melekat sebagai memori kolektif ketika Anda berkunjung ke Mangkunegaran. Nah, kembali struktur bangunannya Mangkunegaran ini masih aslinya ya, seperti ini. Dibangun sejak tahun 1804 masih utuh tanpa di belum ada diganti, soko-sokonya belum, untuk itu juga belum, kalau dicat lagi ya. Tapi kalau struktur bangunannya soko, dandar, beberapa plafon masih utuh, dibangun tahun 1804. Berarti usianya berapa Pak Agung? Baru 221 tahun. Nah, kembali bangunannya tahun 1804 ya. Materialnya, marmer yang saat ini kita duduki, bennya ini, marmernya ini dipesan dari negara Italia di era masa kejayaan Mangkunegaran IV tahun 1853. Ini bukan metin Tulungagung Munut sana atau Breksi Prambanan atau Purwakarta, tapi ini asli didatangkan dari negara Eropa, Italia. berapa tuh? 1853. Sebelumnya apa Pak Agung? Yaitu terakota. Perso ya, tahu ya? Tanah liat kayak batu bata. Nah, dulunya itu seperti batu bata. Nih, jadi baca waktu masa kejayaan, ekonomi memungkinkan sehingga Mangkunegaran mengganti materialnya tadi dari batu bata menjadi marmer. Terus untuk patung-patung singa yang dihiasi di istana ini, patung singanya dibeli dari negara Jerman. Dua di urutan pertama, yang depan itu asli patung singa yang dibeli dari negara Jerman. Dua di belakangnya kopiah KW buatan dalam negeri. Nah, yang kadang menjadi pertanyaan tamu, Mas Agung, Pak Agung, kenapa patungnya kok singa? Kan gitu ya. Kenapa kok tidak gajah? Kenapa kok tidak naga? Naga sudah diambil sebagai simbol negara Cina. Gajah sudah diambil negara Thailand. Nah, pertanyaan yang mestinya menggelitik gini, kenapa kok patungnya tidak belalang dan kupu-kupu? Nah, ditakutkan pasti siangnya makan nasi, kalau malam minum susu. Kalau itu jadinya belalang kupu-kupu ya Dek ya? Dek ya? Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu, makanya itu tidak belalang dan kupu-kupu. Itu episode sebentar. Nah, ini untuk lampunya ini dibeli dari Istana Bogor Pak Mas. Ya, tahun berapa Pak Agung? 1862. Kok modelnya Eropa? Dan memang itu kan yang membawa orang Eropa, yaitu pemerintah Belanda. Cupid, tahu ya? Ada kelihatan ini enggak? Cupid itu malaikat yang bergelantungan. Itu Cupid itu adalah simbol dari apa? Malaikat penjaga. Nah, pada dudukannya ini dari Istana Bogor. Untuk pada saat itu penerangnya pakai apa? Lilin.
ada lilin Pak, Bu, Mas Mbak, semua ada 40 pieces pada lampu atau belam ini dibeli dari Istana Bogor. Jadi ada lilin untuk menyalakan waktu itu. Listrik belum masuk. Listrik masuk di lingkup istana tahun berapa Pak Agung? 1920. Nah kembali untuk di sini fungsinya apa Pak Agung? Latihan nari. Setiap hari apa? Hari Rabu pagi. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 12. Diiringi oleh apa? Gamelan yang ada di sana itu. Namanya gamelan Liporsari. Usianya berapa Pak Agung? Diperkirakan baru 70 tahun. Yang di sana. Yang ini berapa Pak Agung? Usianya baru 300 tahun. Namanya Kiai Kanjeng Kesem. Gamelan ini ditabuh khusus mengiringi ulang tahun kenaikan tahta. Dibeli Adipati Mangkunegara, dideklarasi, didaulat menjadi pemimpin kepala adat Adipati Mangkunegara pada bulan Maret. Dikukuhkan bulan Maret, sehingga setelah bulan Maret beliau dikukuhkan, diulang tahuni, diiringi gamelan yang itu. Namanya Kiai Kanjeng Kesem, umurnya baru 300 tahun. Diboyong, dibawa dari Keraton Kartasura, pindah ke desa Solo, dijadikan ibu kota kerajaan namanya Surakarta. Dari Kartasura pindah ke Surakarta. Sebagaimana ibu kota Jepang, dari Kyoto pindah ke Tokyo. Kalau ibu bapak masih mempelajari kan ada toh? Kyoto kan salah satu kota di Jepang. Ada Kyoto, ada Kobe, ada Fukushima, ada Narita dan seterusnya. Nah, dari Kartasura ke Surakarta, dari Kyoto pindah ke Tokyo. Bisa jadi loh Korea itu pindah dari Cilacap. Loh, kok bisa Pak Agung ya? Dari Kroya pindah ke Korea. Kalau di Kroya ada Lek Minto, di Korea ada Lek Minho. Yang satu jualan martabak, yang satu jadi brand ambassador White Luwak Coffee. Itu kalau dipercaya, syukur. Kalau enggak mau itu tak percaya. Ya, saya kembali lagi. Nah, untuk lampunya dibeli dari Istana Bogor pada masa Mangkunegara keempat, masa kejayaannya. Beliau buktinya masa kejayaannya apa toh Pak Agung? Punya pabrik gula. Colomadu, Tasikmalaya. Itu pabrik gulanya milik Mangkunegara. Seiring berjalan waktu, dinasionalisasi oleh pemerintah, di take over by PTP. Terus sekarang holdingnya namanya BUMN. Menterinya Pak Erick Thohir. Betul ya? Sebelumnya itu menterinya ya tentunya sebelum itu ya ada banyak. Di antaranya ada Bu Rini Sumarno yang kebetulan masih keturunan dari sini. Nah kembali intinya yang bisa saya sampaikan, banyaknya material yang istimewa ini karena dibeli pada masa kejayaan. Kalau tidak ada keuangan yang bagus, tentu tidak memungkinkan untuk mengadakan, ya toh, pengadaan barang. Nah, kalau keadaan negara yang baru tidak oke, tidak baik-baik saja ya sekarang ini efisiensi duwe ono ning digawe gak ono. Nah, uangnya ada tapi pada kemana nggak tahu, karena pintarnya orang Indonesia di negara Konoha menjadi korupsi menjadi budaya. Sebenarnya kaya kita itu, sebenarnya kaya, tapi itulah Indonesia saat ini. Nah, andai kata seperti Mangkunagaran di aplikasi dijadikan sebuah wujud momentum yang keren. Nah, kembali untuk marmernya dari Itali, patungnya dari Jerman, lampunya dari Istana Bogor pada masa pendudukan Belanda. Kayunya didatangkan, dibawa dari hutan milik kerajaan, namanya hutan jati Donoloyo. Bukan Purwodadi, bukan Tuban, bukan Alas Roban, tapi dari hutan jati yang ada di Wonogiri. Itu ada yang saya sempat berfoto di bawah pohon jati yang usianya baru 300 tahun, menjulang setinggi 20 meter. Saya berpose di bawah, akarnya masih hidup. Pada saat 5 tahun yang lalu saya ke sana. Nah itu saya membuktikan kayak apa ya, ternyata keren banget. Alas jati betulan yang pohonnya gede-gede, yang diameternya 1,5 sampai 2 meter. Nah ini semuanya total ini ada 64 pieces yang ada di pendopo utama. Kalau yang saya tahu kalau 8 kali 8 itu jumlahnya 64. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4 berarti 8. Membujur dari barat ke timur itu 8 pilar.
membujur dari selatan ke utara ini 8 putaran. Jadi 8 kali 8 itu total jadi 64. Ini menghadap ke selatan. Kalau sebuah struktur bangunan menghadap ke selatan, maka kita akan mendapatkan apa? Rasa nyaman, Bapak Ibu. Kalau rumah jenengan menghadapnya ke timur atau ke barat, cepat panas karena kita negara tropis, sehingga asupan sinar matahari akan cepat Anda dapat. Kecuali panjenengan tinggal di Wotawati. Desa Wotawati itu di jalur Sungai Purba atau laut yang pernah membelah. Itu karena laut itu dulu itu dari selatan ke utara, dari utara ke selatan. Maka bukti adanya sebagai laut dalam itu adanya apa? Sangiran. Museum Sangiran Anda bisa lihat itu ada stratigrafi, ada apa? Susunan tanah yang sekian juta tahun yang lalu, mulai Kalibeng, ada Greensbank, terus nanti sama ada Notopuro, Kabuh Notopuro, juta tahun yang lalu. Nah, ada kehidupan dan itu persis seperti di pantai. Berarti saat itu pantai itu laut dalam itu atau samudra itu berarti titiknya di mana? Salah satunya ada di Sangiran di Surakarta. Makanya ada aliran Sungai Purba. Dulu dari selatan itu ke utara, dari utara ke tengah. Buktinya yaitu tadi secara ilmu geografi atau namanya ilmu kebumian itu adanya Museum Sangiran tadi. Yang itu bisa kita lihat. Jadi kita itu di cekungan Jawa ini khususnya. Makanya kalau sekarang cuma samudra Indonesia di sana, laut Jawa di sana. Nah, kembali ke Mangkunegaran, Bapak Ibu, saudara temannya, di langit-langit ini ada warna yang menarik ini. Bekas tahun 1940. Masing-masing warna punya makna. Pelukisnya oleh Pak Budha Supomo dan mempunyai arti. Dan pasti warna kuning itu mencegah ngantuk. Kalau aura panjenengan, aura Anda warna kuning yang mending ngantuk. Pasti ngantuk. Konsep itu ngantuk, itu indikator. Aura itu apa tahu? Pancaran hidup. Anda punya satu senti dari ini yang disebut aura. Bahkan ini warna biru itu aura mencegah celaka. Contohnya, pasti Anda mengalami pernah keselipet, pernah kejedot, pernah keselak, pernah kelilipan, pernah keculek, pernah kesikut, pernah kejengit, pernah kegigil, pernah kecakot. Itu kecakot, keselipet, keselak. Itu berarti biru Anda, aura biru Anda. Warna hitam mencegah rasa lapar. Nah, untuk mencegah rasa lapar, kalau warna aura hitam Anda, laparnya hitamnya tipis, berarti Anda mudah lapar, mudah haus, mudah ngantuk. Berarti kurang sakti dan kurang bijaksana. Kebanyakan bubuk, kebanyakan makan, kebanyakan tidur, ya, jadinya tidak oke. Warna hijau puncak spiritualitas. Ketika warna hijau Anda tipis, Anda ibadah Anda pasti bolong-bolong, dari tidak baik-baik saja. Itu simbol spiritualitas, warna hijau. Warna putih, warna keluhuran. Ketika warna aura putih Anda tipis, mesti Anda baru dalam keadaan tidak oke. Bingung, anyel, ya, sedih, dongkol, dan lain sebagainya. Warna merah ketika pengaruh setan. Ketika aura warna merah Anda kuat, setan akan tidak mengganggu. Karena level Anda sama setan. Sama. Sesama setan dilarang saling mengganggu. Kan levelnya sama. Tapi kalau Anda di bawah pengaruh warnanya merahnya tidak kuat, berarti di bawah pengaruh setan. Warna pink mencegah rasa takut. Warna violet atau ungu mencegah pikiran kotor. Nah, itu kalau pikirannya nggak kotor, gimana Pak Agung cara maintainnya? Seringlah makan ketela ungu, makan terong ungu, terus terakhir mendengarkan lagu ungu. Bagus sekali. Karena saya suka baca. Terus sampai-sampainya mengenai zodiak, ada Leo, ada Cancer, ada Libra, ada Taurus, ada Pisces, ada Sagittarius. Itu rasi bintang Bapak Ibu masukkan, di mana itu menggambarkan tentang apa? Watak, manners, etiket kita. Orang yang lahir Januari wataknya begini, Februari begini, Maret begini, April begini sampai Desember. Nah, kalau jenengan tanya sama saya, Mas Agung bisa baca aura saya? Jujur saya katakan,
saya belum bisa baca Allah. Kalau saya bisa baca Allah, saya sudah lapang. Saya konsultasi per 15 menit sampai 15 Tuh, kalau di Jakarta, Mbak Citra Prima itu berapa, Mas? Terus Pak Suyono mahal. Makanya saya tidak belum mampu membaca aurat. Tapi siap dan mampu membaca aurat. Oh, pipinya yang bangir. Oh, pipinya yang cabi. Oh, giginya yang nongol. Oh, matanya yang belok. Oh, yang hidungnya mancung. Oh, yang telinganya jebebek dan seterusnya. Itu namanya aurat. Kalau aurat pacaran bisa, tidak bisa. Kita harus belajar apa namanya meditasi. Gimana cara mendapatkannya? Saya kasih contoh how to make deep memory with photography technique. Sudah siap? Are you ready? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, yuk kita lebih mendekat sana. Kita buat momen foto yang unik. Kalau bangunnya kita agak pelan, berarti mulai boyoknya dan kita tuak. Tapi kalau ya, berarti pasti lucu. Asmone Gusti Kanjeng Putri, namanya Sunituti. Dia jadi brand ambassador kosmetik namanya Sari Ayu Mata Persari. Bukan Mustika Ratu loh, beda loh. Mustika Ratu itu yang punya resepnya Kerajaan Keraton Solo. Kalau sini Sari Ayu yang punya Bu Marta Dinata. Beliau yang jadi brand ambassador. Namanya produknya yang pernah saya dapat, Abdi Dalam Sumur sini dapat namanya Juicy Super Cream. Juicy Super Cream. Saya pernah pakai. Saya sempat cantik glowing 5 tahun yang lalu. Glowing mas. Tapi saya sadar diri. Kalau saya tetap cantik namanya Laura. Lanang orang ini yang itu adalah yang hidupnya, yang cantik. Nanti pernikahan yang mau menuju dianugerahi satu anak yang pernah menjadi restunan Pak Presiden Soekarno mau menikahi putrinya beliau ditolak. Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mau menikahi putrinya beliau ditolak. Perdana Menteri Sultan Syahrir mau menikahi putrinya beliau juga ditolak. Akhirnya cinta putrinya beliau dilapor pada seorang tentara. Siapa? Yang namanya adalah Bapak Suyarso Suryo Sularso, bukan Mayor Teddy. Mayor Teddy ya baru kemarin ya mas ya. Nah, udah pernah ketemu belum Mayor Teddy? Saya 2 kali kesini karena pas sama Bapak. Kalau baju dicuci, tapi kalau pusaka benda mati dijamasi, dibersihin lah. Nah ini Can't stop me now. I'm on the rise. I got the will. Can't be denied. Tapi mau dicuci karena dulu dilarang. Keep pushing forward, take it in stride. Ya difoto, Pak, Bu, Mas, Mbak. Kalau dulu kuda, sekarang Mitsubishi kuda, Ayla, Agia, Avanza, Fortuner, ya, dan seterusnya. Ini burung menjadi bagian khasana kelengkapan Wong Jawa tadi. Ini suatu bangunan yang ada di Ujung. Bangunan tahun 1920. Yang ini yang tadi saya maksudkan boleh disewa juga. Sebelum ada aturan baru, intinya boleh disewa. Paketnya 40 juta untuk 60 orang mas Mbak. Makanannya dari sini, minumannya dari sini, menunya dari sini, didampingi keluarga kerajaan dari sini, melihat harga langsung di Solo. Kalau mau. Nah, ini foto-foto beliau, eyangnya yaitu yang ke-8, ini yang ke-9. Nah, Kak Rania yang sering foto-foto di sini ada ring baru, ada kamar mandi, kamar dia sama kamar mandi. Terus ada foto di dekat ini, jadi apa pintu ini ditutup. Ya. Dua kasur ini, Rania yang ini. Silakan ada yang tertarik.
Since in the daytime, it'll shine bright. Colors in the sunshine bring pure delight. Fields and wildflowers, a sight to behold. Nature's symphony, the stories unfold. Fragrant and vibrant, they dance in the each one with a story, whispering through the trees. From the smallest daisies to the grandest rose, the beauty in unity nobody knows. A metaphor of gratitude for the grandest rose, the beauty in unity nobody knows. Apa namanya? Colors everywhere, flowers fill the air. Sipon. Blooming in the sun, petals dancing with flair. Jual apa ya, Ben? Nature's symphony, a sight that's so rare. Springtime magic, joy beyond compare. Gimana minum? Fields of daisies, roses in a row, lilacs and tulips. Their beauty unshown, thousand blossoms, each one a blossoms, each one blossoming petals, dancing in the sun. A symphony of colors, every shade and every one. Like fireworks in the sky, they burst and they bloom. A vibrant celebration in nature's splendid room. Nature's brushstrokes painting a masterpiece, unfolding before us a sight that never ceases. From golden daffodils to roses in full bloom, every step we take, the flowers light up the room. Besok A meadow filled with wonder. kantor arsitek nama Rocky Rumah Karya. A meadow filled with wonder. I'm on a mission, no time for slipping. Gonna climb to the top, no need for permission. Got a will to win, can't be contained. Breaking barriers, breaking chains. Gotta hustle hard every day and night. No sleep, no rest, I won't lose sight. I'm driven by fire burning inside. Can't stop me now. I'm on the rise. I got the willpower. Can't be denied. Keep pushing forward, taking it in stride. No matter the odds, I'll overcome. Nothing can hold me back. Anak aja masih kontak sedih-sedih. Time for slipping, gonna climb to the top. No need for permission. Got a way to win, can't be contained.
breaking barriers, breaking chains. Gotta hustle hard every day and night. No sleep, no rest. I won't lose sight. I'm driven by fire burning inside. Can't stop me now. I'm on the rise. I got the willpower. Can't be denied. Keep pushing forward, taking it in stride. No matter the odds, I'll overcome. Nothing can hold me back. I'm not done. Udah. Air putih. Oh mau air putih sama satu lagi. Satu lagi. I'm on a mission. No time for slipping. Gonna climb to the top. No need for permission. Got a will to win. Can't be contained. Breaking barriers, breaking chains. Gotta hustle hard